Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah English Indonesia Translation pada semester genap ya. Tahun akademik 2020-2021 ya. Sebenarnya saya berharap kita sudah bisa bertemu secara offline di dalam kelas, tapi sayangnya kita masih harus mengikuti aturan di mana kita diminta untuk tetap melakukan proses perkuliahan secara online ya. Oke, tidak masalah. Yang penting rekan-rekan semuanya dapat memahami dengan baik apa topik-topik yang akan disampaikan, dan jagalah selalu kesehatan, jangan sakit, karena jika sakit itu akan membuat susah kita dalam melakukan aktivitas. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang pengenalan terlebih dahulu tentang mata kuliah Introduction to English Indonesia Translation ya. Ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah translation ya. Oke. Sebelum kita masuk kepada translation itu sendiri, kita akan membahas sedikit tentang profil dari tamatan program studi pendidikan bahasa Inggris sendiri ya. Mungkin teman-teman semuanya sudah mendengar juga dari berbagai dosen ataupun informasi dari kampus kita. Tetapi izinkanlah saya bicara sedikit tentang profil dari prodi bahasa Inggris sendiri. Profil utama kita yang jelas itu adalah seorang guru ya. Jadi kita itu di STIKIP memang backgroundnya adalah teaching, pengajaran. Jadi kita akan diharapkan untuk menjadi seorang guru ya. Kalau kita tentu saja guru bahasa Inggris nanti akan diharapkan menjadi seperti itu. Tetapi dengan seiringnya waktu berjalan, dengan begitu banyaknya ya kadang-kadang mood kita ataupun kenyamanan kita tidak selalu serta-merta bahwasanya tamatan dari prodi bahasa Inggris itu mereka mau menjadi guru bahasa Inggris. Kadang-kadang mereka mencari jenis-jenis pekerjaan yang lain ya. Seperti ada translator di sana, menerjemah ya, ataupun interpreter, menerjemah juru bahasa ya. Jadi mereka hobinya menerjemah, ini bisa juga ya. Mereka tidak mau terikat dengan suatu aturan instansi, mereka lebih suka untuk menerjemah ya. Duduk mereka di rumah, modalnya sebuah komputer ataupun internet, ya semuanya sudah selesai. Translation saja. Kira seperti itu. Ada juga dari teman-teman kita atau kak seniornya yang menjadi jurnalis. Jurnalis ini adalah orang yang bekerja di dunia radio, televisi, cetak, non cetak gitu ya, elektronik. Inilah pekerjaan mereka. Ada membuat berita, program gitu ya, beracara. Itulah pekerjaan mereka seorang jurnalis ya. Selanjutnya ada edupreneur namanya. Edupreneur ini gabungan dari education dan entrepreneur. Jadi artinya apa? Nah, ini adalah orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan dengan membuat bidang pendidikan itu sendiri sebagai suatu bentuk usaha. Sebagai suatu bentuk bisnis bagi mereka. Itu salah satunya contohnya adalah tempat les gitu ya. Itu contoh salah satu dari bentuk-bentuk edupreneur yang bisa diterapkan ya. Oke. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang skill, ini perlu kita selalu kaji ya tentang skill ini, keahlian gitu ya. Kalau kita bicara tentang skill itu sendiri ada dua bagiannya, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill itu apa? Hard skill itu sesuatu hal yang bisa kita jual ya, menghasilkan uang dia. Itu hard skill itu. Jadi ketika kita bekerja,
dan kerja kita itu menghasilkan uang, nah itu dia hard skill namanya itu. Apa itu contohnya keahlian yang bisa kita tunjukkan? Mengajar kita, nanti kita dibayar mengajar kita itu. Berbicara kita di depan orang selama 1 jam, nanti kita dibayar untuk itu. Nah, gitu kira ya. Nah, hard skill ini ditunjukkan dia dengan nilai, ditunjukkan dengan sertifikat-sertifikat atau piagam atau penghargaan ya. Nah, itu dia hard skill itu namanya. Nah, hal ini akan membuat seseorang tuh memiliki personal competence, kompetensi pribadi. Jadi semakin banyak dia mengenali bidang-bidang dan ahli di sana, maka kompetensinya akan semakin banyak, akan semakin tinggilah ilmunya, kira seperti itu ya. Selanjutnya ada soft skill namanya. Soft skill itu lebih kepada perangai atau tingkah laku. Seringkali orang berpikir ataupun orang banyak mengatakan bahwasanya orang pintar itu jarang etikanya tidak bagus ya, tapi gantung juga ya, tergantung juga. Jadi tidak selalu image seperti itu betul ya. Nah, tapi kita perlu menjaga. Nah, jadi soft skill itu penting. Walaupun IP kita tinggi 4, IP kita 3,9, IP kita ya, yang menentukan kesuksesan itu bukanlah dari hasil dari ijazah atau sertifikat itu saja. Ada banyak faktor lain juga yang membuat sukses kita itu dalam bekerja. Salah satunya soft skill ini. Nah, gitu ya. Jadi, walaupun nilai kita tinggi, apakah itu menjamin kita dapat bekerja langsung? Belum tentu. Nah, kita akan dilihat ya kematangan kita, bagaimana kita melihat diri kita sendiri atau soft skill kita itu. Berkomunikasi kita, berpakaian, itu penting. Nah, orang akan melihat di sana. Jadi perilaku kita itu akan dinilai ya. Seringkali orang gagal di sini. Mereka selalu mengandalkan nilai yang tinggi, tapi etika mereka kurang ya. Tidak mau bergaul, sibuk dengan individu gitu ya. Hal ini akan membuat rugi untuk mereka sendiri. Selanjutnya ada namanya professional employees. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang professional employees, maka kita harus memiliki 2 skill ini, yaitu hard dan soft skill. Nah, tidak mungkin kita baik saja tapi kita tidak punya kemampuan, tidak bisa juga seperti itu. Kita harus punya kemampuan juga, kita harus mampu menggunakan otak kita untuk pikir. Tidak bisa kita baik-baik terus tanpa ada isi otak kita, nah, gitu ya. Nah, tapi kita tidak boleh juga isi otak kita pintar, isi otak kita bagus, tapi perangai kita tidak bagus, itu juga tidak akan bisa diterima orang lain dalam bekerja. Maka hal ini perlu kita pertimbangkan dengan baik ya. Selanjutnya, considering of mastering translation. Apa sih pentingnya kita mempelajari translation ini? Salah satu yang paling penting itu adalah uang ya. Nah, jadi kalau kita pandai teman-teman nanti dalam menerjemah, maka uang itu akan mengalir saja seperti air ya. Nah, apalagi nanti teman bisa ahli di sana, bagus terjemahannya gitu ya. Nah, itu bisa saja nanti akan cepat ya menghasilkan uang itu ya. Banyak sekali. Seperti saya bilang, ada bahkan yang terjemahan itu dibayar ya dengan dolar. Ada yang misalnya 1/4 sen, ada yang 50 sen gitu ya. Ya tergantung dari level itu sendiri. Ada yang dibayar dengan rupiah, ada yang dibayar dengan dolar, ya tergantung bagaimana cara mereka berinteraksi ataupun berkomunikasi. Ya tergantung juga dengan keahlian ya dan keunikan dari si penerjemah itu sendiri. Yang kedua, knowledgeable. Jadi orang yang menjadi translator ini, penerjemah itu biasanya dia knowledgeable. Nah, orangnya berpengetahuan ya, banyak ilmunya. Karena apa? Karena dia harus banyak membaca. Karena dengan banyak membaca dia akan mengetahui kosakata yang sulit. Dia akan mengetahui istilah-istilah yang dijabarkan orang lain.
istilah-istilah yang dipakai oleh buku mungkin saja itu bukan bidangnya, tetapi karena orang menyerahkan bahan itu untuk terjemahkan, serta-merta saja dia akan wajib membaca apa yang akan diterjemahkan. Jadi, orang penerjemah itu untungnya dia akan memiliki banyak pengetahuan, banyak sekali pengetahuan, dan dia bisa gunakan itu sebagai untuk komunikasi. Selanjutnya, kalau kita seorang penerjemah itu, kita biasanya tulisan kita bagus dan speaking kita juga bagus. Artinya apa? Kita bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik dan juga menulis dalam bahasa Inggris dengan baik, gitu ya. Jangan kita hanya menulis saja bisa, ngomong nggak bisa, itu susah juga itu. Jadi belum lengkap dia keilmuan kita. Jadi keilmuan kita dalam bahasa Inggris itu harus bisa dia berbicara, harus bisa dia menulis, gitu ya. Jadi nggak boleh salah satu, harus bisa kedua-duanya, ya. Menulis satu dan bicara. Biasanya kalau orang penerjemah, dia kosakatanya itu akan dipilih-pilih ya. Akan mengetahui dia bagaimana cara menyusun suatu kalimat yang baik, yang sopan seperti itu ya. Itulah kelebihannya dari seorang penerjemah. Dan selanjutnya, respect and wisdom. Jadi seorang penerjemah itu biasanya dia suka menghargai orang ya. Ilmunya pas seperti ilmu padi ya. Semakin berisi dia makin tunduk dia. Biasanya penerjemah itu jarang yang sombong ya. Karena semakin dia banyak membaca, semakin tinggi lah ilmunya. Wisdomnya, kebijaksanaannya semakin tinggi dia. Jarang sekali penerjemah itu kalau sudah profesional dia, biasanya mereka itu wisdomnya tinggi, kebijaksanaannya tinggi. Saling menghargai, menghormati itu lebih sering ditunjukkannya daripada kemampuan dirinya sendiri ya. Jadi saling menghargai itu penting. Tidak selalu ketika kita hebat apakah kita bisa menyelesaikan semuanya, tidak. Tidak juga misalnya seorang yang bodoh itu tidak ada gunanya, tidak juga seperti itu. Jadi setiap kita itu memiliki fungsi tersendiri. Pasti ada kelebihan ya dalam diri kita. Itulah kita sebagai kita gali ya. Ada kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka hargailah itu. Setiap manusia itu unik dia, sama dengan bahasa itu. Dia memiliki keunikan-keunikan. Jangan kita pikir misalnya seperti kita menerjemah bahasa Indonesia, pasti ada keunikan bahasa Indonesia sendiri. Pada bahasa Inggris ada juga keunikannya, kesusahannya juga ada seperti itu. Gitu ya. Selanjutnya, ada brand image-nya. Jadi kalau teman nanti misalnya memiliki vlog, memiliki sebuah sosial media, dengan mencantumkan misalnya kita adalah translator atau penerjemah, biasanya image-nya akan naik ya. Akan bagus dia image-nya. Orang akan percaya, akan melihat siapa dia sebenarnya nih. Gitu ya, apakah betul-betul penerjemah dia atau tidak. Jadi brand image itu penting untuk pencitraan diri kita ya. Kita juga wajib menjual diri kita itu. Nggak bisa kita tenang-tenang saja di rumah tanpa orang tahu dengan kemampuan kita. Nggak bisa seperti itu. Jadi ketika kita ingin maju, maka kita harus membentuk image itu sendiri. Nanti akan keluar brandnya itu, mereknya itu baru keluar dan akan terkenal seperti itu. Oke. Kalau kita lihat kutipannya seperti ini, there is no right or wrong in translation, but it is only appropriate or not. Jadi dalam kasus penerjemahan itu tidak ada terjemahan itu yang salah atau betul. Yang lebih tepatnya itu adalah tepat atau tidak tepat. Seperti itu. Bukan salah atau betul ya, tepat atau tidak tepat. Kenapa? Di dalam suatu penerjemahan itu dia boleh saja kita mengotak-ngatik kalimatnya gitu ya. Merubah satu bentuk susunan ke bentuk lain, tapi yang satu hal yang perlu dipertahankan adalah meaning, artinya. Itu yang penting ya. Jadi boleh saja orang tuh membongkar ulang semua
bentuk-bentuk kalimatnya, tapi kalau kita merasa artinya nggak pas, maka nanti kita akan merubah nanti itu ya. Jadi bisa saja nanti si A menggunakan gaya seperti ini untuk menerjemah, si B bisa juga, yang penting hasilnya sama. Itu dia kira-kira ya. Selanjutnya kita bicara tentang penerjemahan dengan dunia kerja atau dunia industri. Jadi kalau kita melihat dunia industri, menjadi penerjemah ini menjadi suatu karir menjanjikan. Kenapa? Pekerjaan ini susah juga ya, tidak banyak orang yang bisa untuk itu. Sementara yang diharapkan sungguh banyak sekali. Jadi kalau orang yang pintar dia menerjemah, biasanya itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Karena dalam perusahaan itu sendiri ada banyak dokumen yang akan perlu diterjemahkan. Baik itu dokumen-dokumen dalam bidang hukum gitu ya, atau dokumen-dokumen yang biasa. Jadi karir kita akan bagus di sana ya. Nah, biasanya kalau kita penerjemah ini akan lebih banyak berhubungan dengan apa? Di bagian humas, kira seperti itu ya. Ataupun bagian kantor. Jadi karirnya akan lebih banyak bagus di sana. Selanjutnya kalau kita penerjemah ini, kita akan lebih sering bekerja di kantoran ya. Jadi kita akan mungkin punya ruangan gitu ya, teman-teman bekerja di kantor. Nah, ini akan lebih sering kita bekerja seperti itu ya. Kita jarang sekali akan turun ke lapangan, itu jarang sekali. Kita mungkin akan lebih banyak bekerja di kantor, tapi bukan tidak mungkin kita akan pergi ke lapangan ya untuk menerjemah. Saya sudah pernah ya menerjemah di lapangan, langsung pernah, tanpa ada membawa kamus, tanpa membawa buku atau sebagainya atau pena, langsung saja terjemahkan bisa juga ya. Jadi ini tergantung dari pengalaman kita nanti ya. Oke. Selanjutnya, kalau kita ahli dalam menerjemah, biasanya kita consider a smart person, dianggap orang pintar kita atau orang semua tahu ya. Kenapa? Karena kita menerjemahkan hampir semua dokumen itu. Kita menerjemahkan teks-teks yang memang bukan dari bahan kita sendiri. Bisa saja nanti itu teks kita terjemahkan itu jauh berbeda dari keilmuannya daripada diri kita. Tapi orang tidak penting, tidak peduli. Yang penting ketika kita menjadi sang menerjemah, orang akan pikir bahwasanya kita itu orang pintar. Nah, mereka akan bertanya kepada kita, apa artinya ini maksudnya apa? Nah, itu yang harus kita pahami ya. Jangan salahkan pula orang seperti itu, namanya orang bertanya dan mereka menganggap memang kita pintar. Ya gimana lagi? Ya, emang seperti itu kenyataannya. Kita memang harus banyak belajar ya, karena membaca, karena itu nanti yang akan membuat kita menjadi orang yang dikenal, kira seperti itulah ya. Oke. Selanjutnya ada language expert. Nah, jadi kalau kita bicara tentang penerjemahan ini, kita seringkali akan dianggap orang itu sebagai ahli bahasa ya. Jadi mereka akan menanyakan kepada kita bagaimana cara menyusun kalimat, menyusun paragraf, apalagi formatnya yang salah, kan seperti itulah. Karena mereka pikir penerjemah itu tahu dengan aturan-aturan menulis seperti itu, aturan kebahasaan seperti itu. Jadi mereka pikir kita adalah seorang ahli bahasa ya, kira seperti itu. Selanjutnya kita sebagai penerjemah nanti tentu saja nanti kita akan bekerja secara individu dan kelompok ya. Nah, kalau kita individu kerja, selesaikanlah ya. Mungkin saja kita bisa nyantai di rumah ya dengan sebuah komputer. Mungkin saja kita bekerja tidak pakai baju untuk itu, tidak ada masalah ya. Toh karena kita juga bekerja secara individu kan. Tapi ada juga pada suatu masa kita akan bekerja dengan tim, dengan satu kelompok di sana. Nanti yang harus kita bagi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain itu. Ya kadang-kadang ditemukan beberapa penerjemah
untuk menghasilkan suatu terjemahan yang baik. Itu ada untuk itu ya. Oke. Translation is a process opening window to know where the door is. Ini sebuah kutipan yang nggak menarik juga ya. Jadi terjemahan itu adalah suatu proses membuka jendela untuk mengetahui di mana letak pintu ya. Jadi ketika kita tahu apa sebenarnya nampak dari sebuah jendela itu, maka kita akan melihat betapa luasnya dia, betapa besarnya suatu ilmu pengetahuan itu. Nanti kita akan ketemu atau melihat di mana dia sebenarnya pintu-pintu atau gudang-gudang ilmu itu sendiri akan nampak bagi kita. Dan belajarlah untuk itu ya. Jangan kita nak belajar pula rugi kita, karena seorang penjemah itu dia harus selalu bersifat dinamis. Nggak bisa dia statis. Dia harus bekerja menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman dan seiring waktu seperti itu. Dan ini yang terakhir sepertinya. Ini apa saja sih tantangan-tantangan dari seorang penerjemah itu ya. Tantangan penerjemah itu yang pertama jelas saja kita akan mencari arti ya. Apa sih arti atau maksud dari apa yang dia tulis? Nah, itu yang membuat kita kadang pusing sendiri ya. Bagaimana cara menemukannya. Kadang-kadang orang juga menulis tidak jelas ya, apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Jadi itulah kehebatan kita. Kita harus tetap mencari arti apa sebenarnya yang ingin dia tuliskan sampaikan. Yang kedua, reconstructing. Kita juga nanti akan menyusun bentuk kalimat itu. Bisa saja kita rubah dia menjadi pasif atau aktif. Gitu ya, present atau past, kadang masuk future, ya tergantung dari apa sebenarnya yang disampaikan oleh teks itu sendiri. Maka kita wajib untuk merubahnya seperti itu. Jadi kita sebagai penerjemah ya harus pandai kita untuk merekonstruksi sebuah kalimat menjadi kalimat yang baik ya. Selanjutnya ada health problems. Ini penting juga. Seorang penerjemah itu seringkali dia ketika dia bekerja dia lupa makan ya. Dia lupa menjaga kesehatannya. Sibuk aja terus bekerja dari pagi sampai sore, kadang nak minum juga sampai malam. Kadang-kadang dia sakit seperti itu. Karena ini sering terjadi pada penerjemah ya. Dia lupa akan kesehatan dia sendiri. Selanjutnya ada uang dan etika. Jadi ketika kita masuk dalam dunia menerjemah, tentu saja nanti akan banyak tawaran-tawaran yang muncul untuk diterjemahkan. Tapi hati-hatilah dalam kita bekerja. Jangan menerima semua order. Lihatlah kondisi badan. First come, first serve. Jadi siapa yang datang pertama, itulah yang kita layani pertama. Itu dia motonya ya. Jadi jangan kita bekerja tidak beraturan. Kita harus punya timetable, satu jadwal ya dalam bekerja. Oke, jadi etikanya seperti itu. Kita harus pandai-pandai menjaga hati konsumen kita. Jangan sampai dia merasa marah dengan kita gara-gara permasalahan yang ada pada diri kita sendiri. Dan kutipan yang terakhir, by becoming of translator, you are starting to find and arrange the unique particle in order to be an expensive material. Artinya apa? Ketika kita menjadi seorang penerjemah, maka kita akan mencari partikel-partikel kecil yang akan kita susun nanti untuk menjadi suatu benda yang bernilai mahal ya. Nah, itu yang kita lakukan sebagai seorang penerjemah ya. Orang mungkin memberikan bahan yang kasarnya sama kita, kita lah yang mengolah. Nanti akan menjadi apa dia. Nah, itulah tergantung penerjemah itu. Bisa saja dia masih menjadi yang kasar, bisa saja nanti dia sudah menjadi barang yang sungguh mahal sekali harganya. Oke, nah kira-kira itulah topik kita untuk kali ini. Mudah-mudahan rekan semuanya dapat memahami apa sebenarnya tujuan kita belajar dunia translation ya.
Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.